Ada sebuah cerita luar biasa tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita, legenda dan tradisi Nusantara. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini, kami membawakan kisah-kisah yang mengajarkan kita tentang sejarah, nilai, dan keindahan yang ada di Nusantara ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kali ini kami akan membawakan cerita tentang kisah Pangeran Sambernyawa dari Surakarta. Awal kehidupan Raden Mas Said. Dahulu kala, di abad ke-18, di wilayah Keraton Kartasura, pendahulu dari Keraton Surakarta, lahirlah seorang pangeran bernama Raden Mas Said. Ia adalah putra dari Pangeran Arya Mangkunegara, seorang bangsawan terpandang. Raden Mas Said lahir di tengah kemegahan istana, tetapi kehidupannya tidak selalu dipenuhi kebahagiaan. Ayahnya wafat saat Raden Mas Said masih muda, meninggalkan luka mendalam di hatinya. Namun, dari peristiwa itu, Raden Mas Said tumbuh menjadi seorang pemuda yang mandiri dan penuh semangat. Ia dikenal cerdas, berani, dan tidak segan-segan menyuarakan apa yang menurutnya benar. Pada waktu itu, tanah Jawa sedang berada dalam cengkeraman penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial menerapkan sistem pajak yang sangat berat. Rakyat kecil harus menyerahkan hasil panen mereka, sementara para bangsawan di keraton terpecah belah oleh politik adu domba. Banyak rakyat menderita kelaparan, tapi mereka tidak bisa melawan. Melihat ketidakadilan ini, Raden Mas Said merasa gelisah. Dalam hatinya, ia bersumpah, aku tidak akan tinggal diam. Kalau keraton tidak mau membela rakyat, aku sendiri yang akan melakukannya. Meninggalkan istana. Saat beranjak dewasa, Raden Mas Said akhirnya mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan istana dan segala kemewahannya. Dengan tekad bulat, ia mulai merencanakan perlawanan terhadap Belanda dan kekuatan-kekuatan lain yang ia anggap tidak adil. Di tengah malam yang sunyi, sebelum meninggalkan istana, ia berbicara kepada ibunya. "Ibu, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Hatiku terbakar setiap kali melihat rakyat menderita." Ibunya, dengan air mata yang mengalir, menjawab, "Nak, jalan yang kau pilih penuh bahaya. Tapi aku tahu, kau adalah anak yang kuat. Pergilah, dan berjuanglah demi kebenaran." Dengan restu ibunya, Raden Mas Said pergi. Ia membawa segelintir pengikut setia, termasuk beberapa prajurit muda yang bersumpah setia kepadanya. Bersama mereka, ia memulai perjalanan panjang untuk melawan penindasan. Awal perlawanan. Raden Mas Said tidak langsung menjadi legenda. Pada awalnya, ia hanya memiliki sedikit pasukan. Tetapi ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas. Ia menggunakan taktik gerilya, menyerang dengan cepat, lalu menghilang ke dalam hutan sebelum musuh sempat membalas. Salah satu kisah yang terkenal adalah serangan di desa terpencil dekat Gunung Lawu. Pasukan Belanda yang dipimpin seorang perwira datang untuk memungut pajak dari petani. Namun, Raden Mas Said sudah berada di sana lebih dulu, bersembunyi bersama pasukannya. Ketika para prajurit Belanda mendekat, tiba-tiba mereka dikepung. Raden Mas Said, dengan pedang terhunus, berteriak, "Kalian yang menindas rakyat akan merasakan pembalasan. Serang!" Dalam pertempuran singkat itu, pasukan Belanda dipukul mundur. Rakyat yang menyaksikan peristiwa itu mulai percaya kepada Raden Mas Said. Mereka memanggilnya Pangeran Sambernyawa, karena keberaniannya yang luar biasa. Perjuangan yang tak pernah padam. Tahun demi tahun berlalu. Perjuangan Raden Mas Said tidaklah mudah. Ia harus menghadapi Belanda, penguasa lokal yang bersekutu dengan penjajah, bahkan saudara-saudaranya sendiri yang terpecah akibat politik adu domba.
Tapi semangatnya tidak pernah pudar. Dalam sebuah pertempuran besar, pasukan Raden Mas Said menghadapi pasukan yang jauh lebih besar. Salah satu pengikutnya berkata, Gusti Pangeran, jumlah mereka terlalu banyak. Kita tidak mungkin menang." Namun, dengan tenang, Raden Mas Said menjawab, jumlah bukanlah segalanya. Dengan keberanian dan strategi, kita bisa mengalahkan mereka." Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk memancing musuh ke dalam lembah sempit. Di sana, mereka menggunakan jebakan dan serangan mendadak untuk mengalahkan pasukan lawan. Kemenangan ini semakin mengukuhkan namanya sebagai tokoh yang tak terkalahkan. Pendirian Kadipaten Mangkunegaran. Setelah bertahun-tahun berjuang, Raden Mas Said akhirnya mencapai kesepakatan damai dengan Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Ia diberikan hak untuk memimpin wilayahnya sendiri, yang kelak dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Meskipun ia bisa saja menjadi penguasa yang kejam, Raden Mas Said memilih jalan lain. Ia memimpin dengan hati. Ia memastikan rakyatnya hidup sejahtera dan tidak dibebani pajak berat. Di Mangkunegaran, seni dan budaya Jawa berkembang pesat. Raden Mas Said percaya bahwa identitas sebuah bangsa bukan hanya ditentukan oleh peperangan, tetapi juga oleh kebudayaan. Akhir hayat dan warisan. Raden Mas Said, atau Pangeran Sambernyawa, meninggal dunia pada tahun 1795. Meskipun ia telah tiada, kisah keberaniannya tetap hidup hingga sekarang. Ia dikenang sebagai pahlawan yang melawan penindasan dan sebagai pemimpin yang mencintai rakyatnya. Hingga kini, jejaknya masih terasa di Surakarta. Mangkunegaran menjadi simbol kejayaan seni dan budaya Jawa. Banyak yang mengatakan bahwa semangat Pangeran Sambernyawa masih hidup dalam jiwa mereka yang berani melawan ketidakadilan. Jadi, teman-teman, inilah kisah tentang Raden Mas Said, si Pangeran Sambernyawa. Dari seorang pangeran muda yang kehilangan segalanya, ia tumbuh menjadi simbol keberanian yang abadi. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika menghadapi tantangan yang paling sulit sekalipun. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis komentar di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.